الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah maha perkasa dan maha pengampun. Banyak sekali hikmah dan pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia, dan begitu pula penciptaan kematian dan kehidupan, yang semuanya adalah untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Sebagaimana di ayat sebelumnya, di situ menyebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling menampakkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian inilah yang paling jelas di dalam kehidupan manusia, dan ini pula lah yang paling jelas menampakkan dan memanifestasikan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup, atau kematian dan kehidupan. Jadi kata haya dan kata maut, yang mana di dalam Al-Quran jumlah kata ini, begitu pula juga kata-kata yang serumpun dengan kata hayatun dengan maut, itu hampir sama jumlahnya. Bahkan ada yang mengatakan persis jumlahnya, yaitu sekitar 145 kali diulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dan kematian itu merupakan satu rangkaian dan satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, dan saling memberikan pengaruh yang erat antara dua hal ini, sampai-sampai jumlahnya hampir sama disebutkan di dalam Al-Quran. Kematian itu sebenarnya makhluk, sebagaimana diciptakan di sini, disebutkan di sini alladzi khalaqal mauta. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu menciptakan kematian. Berarti sesuatu yang dicipta. Sesuatu yang dicipta berarti ada, bukan ketiadaan. Tidak mungkin ketiadaan dicipta. Mencipta itu berarti mewujudkan, mengadakan. Jadi dengan menciptakan kematian menunjukkan berarti kematian itu adalah makhluk. Kematian itu ada, bukanlah ketiadaan. Maka kematian di dalam definisi Al-Quran yaitu adalah wujud yang merupakan perpindahan dari satu alam ke alam yang lain, atau makhluk yang merupakan perpindahan
dari satu tahapan kehidupan ke tahapan berikutnya. Jadi sekali lagi, kematian itu bukanlah ketiadaan, karena jelas di ayat ini menyebutkan khalaqal mauta, yaitu menciptakan kematian. Berarti kematian itu hal yang eksis, ya, hal yang ada, ya, hal yang maujud, bukan hal yang tiada. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, nahnu qaddarna bainakumul maut, sungguhnya kami telah menetapkan bagi kalian semua ya kematian, ya, menetapkan, ya, menentukan, menciptakan, semuanya berarti berkaitan dengan hal-hal yang bersifat wujudi, ya, yang bersifat ada, bukan yang tiada. Ada juga ya memaknai mati dan hidup ini ketiadaan, tetapi bukanlah ketiadaan secara mutlak. Kalau kita kembali ke ilmu logika, hubungan antara hidup dan mati itu adalah hubungan yang saling berlawanan atau takobul, dan bentuk takobulnya, bentuk saling berlawanannya adalah malakah wa adamuha, yaitu aktualisasi potensinya ataupun tidak teraktualisasi potensinya. Maksudnya adalah hal yang dikatakan mati adalah hal-hal yang punya potensi untuk hidup, tetapi karena potensi hidup itu tidak teraktualisasi, maka dikatakan mati. Ya, berarti sebenarnya ada dalam bentuk potensi, ya, bukan tiada secara mutlak. Sama seperti misalnya buta dengan melihat. Yang bisa dikatakan buta adalah kepada yang memiliki potensi melihat, tetapi potensi melihat itu tidak teraktualisasi pada dirinya, sehingga dikatakan buta. Tetapi bagi yang tidak punya potensi untuk melihat, tidak bisa dikatakan buta. Seperti batu. Batu tidak memiliki potensi untuk melihat, sehingga tidak mungkin kita bisa mengatakan kepada batu itu buta. Kepada pohon, dia tidak punya potensi untuk berbicara, sehingga tidak mungkin kita bisa katakan kepada pohon itu bisu di saat dia tidak berbicara. Tetapi kepada manusia yang punya potensi untuk berbicara, di saat potensi berbicara ini tidak teraktualisasi, maka dikatakan bisu, bukan ketiadaan secara mutlak. Buktinya kalau kita hilangkan dua-duanya, bisu kita hilangkan, kita nafikan, dan berbicara juga kita nafikan, masih banyak wujud-wujud yang lain selain daripada bisu dan ya, berbicara. Begitu pula juga buta dan melihat. Berarti dia ada wujudnya, cuma tidak teraktualisasi. Yang dikatakan mati adalah kepada wujud yang punya potensi untuk hidup, tetapi karena tidak teraktualisasi potensi itu, akhirnya dikatakan mati. Maka kepada benda mati kita tidak mengatakan itu mati, ya, walaupun secara istilah kadang benda mati, ya, seperti batu, tetapi ya, penamaan batu, ya, atau pensifatan batu kepadanya, pensifatan mati kepadanya, sebagaimana kita mensifati kepada makhluk yang punya potensi untuk hidup, itu tidaklah tepat. Jadi kalau kita melihat dari perspektif logika dan bentuk perlawanannya adalah malakah wa adamuha, maka mati di sini ya bukanlah ketiadaan secara mutlak, hanya tidak teraktualisasinya potensi hidup yang ada pada makhluk yang punya potensi untuk hidup. Kemudian
Ada juga yang mengartikan bahwasanya maut di sini adalah bukanlah kematian dengan hilangnya nafas dan hilangnya gerak dan hilangnya rasa, tetapi yang dimaksud dengan kematian di sini adalah penyebab-penyebab yang bisa membuat manusia itu mati. Nah, seperti kecelakaan, kefakiran dan kemiskinan, bencana, penyakit, itu semua ya penyebab-penyebab yang bisa menghantarkan orang kepada ya kematian. Ada yang mengartikan bahwasanya al-maut itu yaitu sebab-sebab ya kematian. Tapi ala kulli hal ya kematian itu ya, dan begitu pula kehidupan adalah dua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat jelas ya, dan yang paling menampakkan maha kuasa dan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sama sekali yang mampu selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan, dan tidak ada sama sekali selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu mematikan. Hanya Allah lah yang menghidupkan dan hanya Allah lah yang mematikan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, bahwasanya di dalam ya kehidupan kita di dunia ini ya, kehidupan ganggu, kehidupan materi, maka ya kematian dan kehidupan itu silih berganti dan merupakan proses ya penyempurnaan ya, makhluk materi. Ya, sebagaimana ya kita manusia berawal dari tanah yang bisa dikatakan itu adalah benda mati. Ya, kemudian menjadi nutfah. Dari nutfah jadilah manusia. Kemudian setelah itu menjadi makhluk mati lagi. Ya, kemudian barulah masuk ke alam akhirat. Di sana hidup lagi di sana. Di sana ada kehidupan yang terus ini. Ya. Jadi di dalam kehidupan dunia, ya, hidup dan mati itu hal yang ya, selalu silih berganti satu dengan yang lain dan merupakan sebuah ya, perjalanan proses ya penyempurnaan makhluk-makhluk materi. Yang mana kita di dalam kehidupan manusia di dunia ini itu adalah gerak ya, merupakan gerak dari apa? Gerak dari potensi menuju kepada aktualisasi. Yang sebelumnya hanya berbentuk potensi yang Allah tancapkan di dalam setiap insan. Kemudian manusia menjalani kehidupannya dengan gerak yang ada dalam kehidupannya ya, yang memang merupakan sebuah keniscayaan ya, harokah jauhariyah ya, gerak substansial yang ada pada diri manusia di dalam hidup ini yang tidak mungkin bisa terpisahkan darinya ya, dengan geraknya itu sehingga dengan sendirinya mengaktualisasikan ya potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Yang tadi bentuk potensi hanya menjadi aktualisasi, ibaratnya seperti ya dari kematian menuju kepada kehidupan. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini masih berkaitan antara al-maut dengan al-hayah. Bahwasanya ya, dunia itu merupakan penjara orang mukmin. Nah, dengan kematian, ya, kematian yang terpahami ya, secara umum, maka itu ibaratnya manusia terbebas dari penjara itu dan masuk di dalam istana. Sebaliknya, ya, orang kufur ya, itu ya, hidup di dunia ini bagaikan istana baginya. Nah, dengan kematian dia berpindah dari istana menuju ke penjara
yang gelap gulita dan panas. Seperti itulah pengibaratan kematian. Jadi kematian merupakan perpindahan manusia dari satu alam ke alam yang lain. Pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya di ayat ini mendahulukan kematian, barulah kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi mendahulukan mati, kemudian setelah itu barulah hidup. Banyak sekali isyarat yang kita bisa petik dari pendahuluan mati daripada hidup dari ayat ini, bahwasanya karena kematian itu lebih dalam pengaruhnya kepada manusia. Kematian, dengan mengingat kematian, dengan menekankan kematian, itu pengaruh di dalam diri manusia itu lebih kuat dan lebih dalam untuk menggerakkan manusia di dalam ketaatan, dan begitu pula di dalam kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang pasti dia dapatkan di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat cobaan, tempat ujian. Tiran tidak bisa sama sekali lari dari ujian di dunia ini, karena memang sudah dunia itu sudah dibuat untuk sebagai tempat ujiannya manusia. Nah, dengan menyebut pertama kali kematian di sini, paling tidak menambah penegasan dan begitu pula penekanan dan kewaspadaan kepada manusia, sehingga betul-betul dia bisa bersabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dalam hidup ini. Dan begitu pula bagaimana dia bisa konsisten, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara hikmah dan isyarat yang kita bisa petik, sehingga al-maut lebih dahulukan daripada al-hayah. Kemudian juga ada hikmah dan isyarat yang kita juga bisa petik. Kenapa al-maut lebih dahulu daripada al-hayah? Karena di dunia ini tempat orang diuji, dan setelah kematian barulah didapatkan hasilnya, barulah didapatkan ganjarannya. Nah, yang terpenting di dalam perbuatan itu adalah mencapai tujuan, mencapai ganjarannya ini, mencapai imbalannya ini, mencapai pahalanya dan hasil dari berbagai macam perbuatan yang kita lakukan. Kita berbuat karena untuk mendapatkan hasil. Jadi yang penting di dalam perbuatan kita itu bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya, bagaimana kita bisa mendapatkan ganjarannya. Nah, dengan mendahulukan al-maut di sini untuk menunjukkan bahwasanya inilah yang penting, inilah yang harus diprioritaskan, yaitu bagaimana setelah kematian kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita mendapatkan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penegasan bahwasanya dalam beraktivitas itu, dalam beramal itu, bagaimana selalu berorientasi kepada akhirat, bagaimana selalu berorientasi supaya hasilnya dicapai setelah kematian nanti. Karena kehidupan kita di dunia ini tempatnya beraktivitas, tempatnya beramal, tempatnya berbuat, tempatnya bergerak, tempatnya manusia diuji, tempatnya manusia berproses menuju kesempurnaan, yang semua hasilnya akan kita dapatkan di akhirat kelak, yang mana itu terjadi setelah adanya kematian. Dan hal ini telah kita urai juga di tadabbur-tadabbur sebelumnya. Kemudian
ada juga yang bisa kita tarik dari ayat ini, ya, pendahuluan al-maut daripada al-haya, bahwasanya manusia memang pada dasarnya, ya, diawali dari kematian, yaitu ketiadaan. Ya, barulah setelah itu dia dihidupkan dari tanah jadi nutfah, kemudian dihidupkan jadi manusia, kemudian setelah itu, ya, mati lagi, ya, kemudian setelah itu, ya, hidup kembali, ya, dan disitulah kehidupan yang abadi. Ya, sehingga, ya, tetap di sini mengatakan tidak ada salahnya al-maut didahulukan daripada al-hayah, karena memang, ya, kehidupan itu dimulai dengan, ya, kematian terlebih dahulu, yaitu ketiadaan. Kemudian pelajaran ke-6 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, dari ayat liyabluwakum, untuk menguji kalian. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Tujuannya buat apa? Yaitu untuk ujian. Ya, sebagaimana tadi kita sudah mengisyaratkan, ya, bahwasanya, ya, hidup ini, ya, memang, ya, tempatnya ujian. Tetapi di sini juga menyebutkan kematian pun juga, ya, bagian daripada ujian. Kalau hidup tempat manusia diuji, cepat kita bisa memahaminya. Tetapi kematian juga bagian daripada ujian. Liyabluwakum, untuk, ya, menguji kalian dengan diciptakannya mati dan hidup. Ya. Sebagaimana tadi kita juga sudah isyaratkan bahwasanya hidup itu adalah aktualisasi potensi, ya, atau gerak dari potensi ke aktualisasi. Ya, itu, ya, hakikatnya, ya, hidup. Nah, dalam, ya, proses, ya, aktualisasi ini, ya, yang mana hidup itu meniscayakan gerak, sehingga dari gerak itulah, ya, meniscayakan adanya proses aktualisasi potensi menjadi, ya, aktualisasi. Nah, di dalam proses gerak ini, di situ akan bergabung, ya, gerak substansial, begitu pula juga gerak alami, begitu pula gerak ikhtiari, ya, gerak ikhtiarnya manusia. Nah, dengan adanya perbedaan pada setiap insan di dalam mengaktualisasikan potensinya karena perbedaan geraknya, perbedaan kadar dari, ya, gerak ikhtiar yang ada pada setiap geraknya, sehingga membedakan kualitasnya, ya, membedakan, ya, kualitas, ya, setiap manusia berdasarkan dari kadar aktualisasi, ya, potensi yang ada di dalam kehidupan mereka, dan ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, dengan adanya perbedaan kualitas, ya, sehingga, ya, kehidupan, ya, dunia itu, ya, mengakibatkan adanya, ya, perubahan-perubahan, dan begitu pula perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari gerak inilah, untuk mengaktualisasikan potensi ini secara optimal, nah, disinilah manusia diuji. Bagaimana dia menggunakan gerak ikhtiarnya di dalamnya. Apakah sesuai dengan jalan kesempurnaan yang benar, yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak, atau dia menyimpang. Nah, disinilah dia diuji, ya, bagaimana dia mengaktualisasikan potensinya secara, ya, optimal.
apakah sesuai dengan jalurnya sehingga menuju kepada kesempurnaan yang hakiki, atau melenceng dari jalur sebenarnya sehingga dia menyimpang dan jauh dari kesempurnaan yang hakiki. Di sini dia akan diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sementara kematian itu adalah penampakan hasil daripada kualitas yang telah dia lakukan di dunia. Disitulah nampak hakikat dari upaya penyempurnaan yang dia lakukan di dunia. Gerak yang dia lakukan di dunia di dalam proses mengaktualisasikan potensinya secara optimal, apakah hakiki atau tidak, nanti di akhirat akan nampak. Sehingga di sana juga menjadi tempat hasil daripada ujian, hasil daripada perbuatan di dunia ini, karena di sana nampak hakikatnya. Jadi itu tadi di antara makna daripada liyabluwakum, daripada kematian dan kehidupan sebagai ujian. Bisa juga dimaknai kenapa kematian dan begitu pula kehidupan menjadi ujian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan begitu pula menciptakan kehidupan untuk menguji siapa yang lebih mempersiapkan dirinya menghadapi kematian, untuk menguji siapa yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa teraktualisasi dan hanya bisa dilaksanakan di kehidupan. Tetapi kalau tidak ada kematian, maka tidak ada gunanya ujian di kehidupan, sehingga meniscayakan juga harus ada kematian. Jadi kematian itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif ini, kita melihat kematian itu sesuatu yang sangat membantu manusia, bukan malah yang mencelakakan manusia. Bisa dibayangkan kalau manusia hidup sampai puluhan ribu tahun tanpa ada kematian, dia harus menanggung berbagai macam derita, berbagai macam kesulitan yang dia hadapi di kehidupannya, yang mana kehidupan di dunia ini tidak selamanya nyaman. Sekaya-kayanya manusia masih banyak problem yang dia hadapi. Senyaman-nyamannya kita melihat manusia di dalam kehidupannya, tetap saja banyak problem yang dia hadapi di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa bayangkan kalau dia hidup sampai ratusan ribu tahun tanpa ada kematian yang menimpa dirinya, yang memutus kehidupannya, maka bagaimana stresnya orang ini menghadapi berbagai macam kesulitan hidup dalam beratus-ratus tahun, dalam ratusan ribu tahun. Itu luar biasa sulitnya hidup, tidak terbayangkan malah. Makanya kematian ini sebenarnya membantu manusia dan menyelamatkan manusia dari berbagai macam problem yang ada di dalam dunia ganggu ini, di dalam kehidupan dunia yang terbatas ini, yang meniscayakan adanya problem, yang meniscayakan adanya masalah. Jadi ketaatan itu bisa teruji, begitu pula juga siapa yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kematian pun juga harus ada supaya terputus kehidupan dunia ini. Dan disitulah manusia bisa melihat hasil daripada perjuangannya
dan hasil daripada ujiannya di dunia ini. Kemudian juga di antara hikmahnya kenapa kematian dan kehidupan menjadi ujian untuk manusia, bahwasanya hidup dan mati itu merupakan dua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling jelas sebagaimana tadi sudah disebutkan. Sehingga menyebutkan keduanya di dalam ayat ini itu dengan mudah untuk mengingatkan manusia akan tujuan daripada penciptaannya. Jadi supaya dia lebih cepat merasa waspada, lebih cepat terbangun dari kelalaiannya, lebih cepat tersadarkan. Karena manusia mahalun nisyan wal khoto, tempatnya lupa dan tempatnya bersalah, gampang khilaf. Maka ayat ini menyebut dua hal yang paling jelas di dalam kehidupan manusia, yaitu hidup dan mati. Dan mengingatkan kalau itu adalah ujian. Dan mengingatkan manusia bahwasanya kamu itu hidup di dunia ini bukan di sini berujungnya. Bukan di sini tujuannya. Di sini tempat kamu untuk diuji. Di sini kamu akan diuji siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling ahsanu amala. Itu diantara hikmahnya kenapa sehingga al-hayah dan begitu pula al-maut menjadi ujian untuk manusia. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain kenapa sehingga al-maut wal hayah ini menjadi ujian terpenting untuk manusia. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya di dalam Al-Quran itu menyebutkan banyak bentuk ujian bagi manusia. Bukan hanya kematian dan kehidupan saja yang menjadi ujian atau sarana ujian untuk manusia. Di antaranya yang menjadi ujian juga yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu perbedaan derajat-derajat manusia. Perbedaan kedudukan manusia. Sebagaimana disebutkan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum. Diangkatlah sebagian di antara kalian derajat-derajatnya untuk menguji kalian. Terkadang juga rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, itu juga bagian daripada ujian. Walinabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Terkadang juga dalam Al-Quran menyebutkan ujian itu berbentuk harta dan jiwa. Walitublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Bahwasanya kalian akan diuji di dalam harta-harta kalian dan di dalam jiwa-jiwa kalian. Dan di antaranya juga yaitu perhiasan, perhiasan dunia. Hal-hal yang indah di dunia ini yang dijadikan sebagai hiasan oleh manusia itu juga merupakan ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian nikmat yang sangat menakjubkan. Tiba-tiba mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan, di luar daripada perkiraan dan jangkauan pikiran kita. Sebagaimana yang ada pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan itu semua ujian. Hadza min fadlil rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua anugerah dari Tuhanku. Dari bisa dia punya murid bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis lebih cepat daripada
sekejap mata, ya, bisa berbicara dengan binatang dan seterusnya. Nabi Sulaiman mengatakan, ya, ini adalah ujian, ya, dari Tuhanku, apakah saya bersyukur atau saya akan kufur, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sarana-sarana dan bentuk-bentuk ujian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk umat manusia. Kemudian pelajaran yang ke-8 yaitu hikmah dan tujuan ujian. Nah, di sini sebutkan, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa sih manusia itu diuji? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, ya, kadar setiap hambanya, sehingga dia harus menguji dulu barulah dia tahu akan, ya, kadar daripada hambanya ini, kualitas daripada hambanya ini. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak mungkin harus dengan perantara dulu barulah Allah akan tahu. Harus diuji dulu barulah Allah akan tahu. Berarti jelas tujuan ujian ini bukanlah untuk membuat Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang hamba-hambanya layak diberikan surga dan siapa di antara hamba-hambanya yang memang harus diberikan, ya, neraka. Ya, tetapi semuanya kembali kepada manusia. Ya, tarbiyah yang paling besar dan paling agung dan paling mendidik untuk manusia adalah ujian. Ya, adalah ujian. Maka di antara hikmah dan tujuan ujian itu adalah untuk menampakkan, ya, batinnya seseorang, untuk menampakkan hakikatnya dan aslinya, ya, seseorang itu, ya, sehingga bisa diketahui, ya, siapa yang baik dan siapa yang buruk. Ya, begitu pula juga bagi, ya, orangnya ini supaya ketahuan, ya, dan bisa menjadi pembeda antara baik dan buruk. Dengan adanya jihad di situ bisa ketahuan siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Dengan adanya bencana, bala dan berbagai macam bentuk kesulitan yang menimpa umat manusia, yang itu juga bagian daripada ujian, sehingga di situ bisa ketahuan siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Dengan diberikan nikmat, diberikan kekayaan, diberikan kesejahteraan, dan itu adalah ujian. Nah, di sini untuk menguji siapa yang benar-benar bersyukur dan siapa yang kufur nikmat. Nah, itu yang pertama di antara sekian banyak hikmah dan tujuan ujian, untuk menampakkan aslinya dan hakikatnya, ya, manusia, baik atau buruknya. Nah, di situ kelihatan setelah diuji. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dan hikmah daripada ujian itu adalah untuk mendidik, ya, dan membimbing, ya, umat manusia, ya, untuk memberikan petunjuk, untuk, ya, mengedukasi, ya, dan begitu pula melatih manusia sampai pada tingkatan, ya, sempurna, sebagaimana kesulitan-kesulitan dan berbagai macam ujian yang ditimpakan kepada Nabi, kepada Rasul. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, ya, ujiannya luar biasa beratnya, ujian demi ujian, ya, dia harus lewati. Tujuannya buat apa? Tujuannya sampai pada tingkat, ya, derajat yang begitu tinggi. Ya, akhirnya
diangkatlah menjadi imam. Ini ujian. Jadi antara tujuan ujian, dan ini tujuan terpenting daripada ujian itu mendidik dan membimbing ya umat manusia sehingga dia bisa mencapai kesempurnaannya. Kemudian di antara tujuan dan hikmahnya yang ketiga adalah untuk penentuan siapa yang layak untuk masuk surga dan siapa yang layak untuk tidak punya kelayakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari ujian dia akan teruji. Di situ dia akan memiliki kelayakan untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah dan tujuan daripada ujian itu. Paling tidak yang 3 ini kita sebutkan adalah yang terpenting di antara tujuan-tujuan dan hikmah ujian. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus di antara kalian amalnya. Atau kita bisa bahasakan ahsanu amala ini adalah amal yang berkualitas. Dunia ini sebagaimana tadi sudah disebutkan juga tempat ujian, tempat manusia untuk diuji, dan tidak ada sama sekali ruang sedikit pun dan waktu sedikit pun manusia bisa lepas dari ujian. Jadi apapun yang dialami oleh manusia dan keadaan bagaimanapun dia hidup, dalam kondisi bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya itu adalah semuanya ujian. Tidak ada yang bukan ujian. Penderitaan, kenikmatan dalam setiap saatnya, dimanapun itu semuanya adalah ujian. Dunia ini adalah medan ujian, tempatnya ujian. Sampai kapan? Sampai akhirnya manusia ini bisa mencapai amal yang berkualitas, amal yang terbaik. Jadi tujuan penciptaan manusia, kalau dari konteks ayat ini kita bisa memahami tujuan penciptaan manusia adalah mencapai kebaikan, yang mana itu merupakan ganjaran bagi yang melewati ujian dengan baik dan maksimal sebagaimana semestinya, sebagaimana tuntunannya yang benar. Jadi kita bisa menarik di sini sebuah penjelasan bahwasanya tujuan daripada penciptaan manusia itu diantaranya adalah untuk menggapai amal yang terbaik, untuk bisa beramal yang berkualitas atau memiliki amal yang berkualitas, yang mana itu hanya bisa digapai dengan melalui proses ujian, dan itu pun didapatnya di akhirat kelak setelah kematian. Dan yang paling unggul di antara umat manusia adalah yang paling terbaik amalnya. Oleh karena itu, di ayat ini tidak menyebutkan lagi yang paling buruk amalnya atau aswa'u amalan. Tidak menyebutkan lagi di sini siapa yang paling buruk amalnya. Hanya menyebutkan saja paling baik amalnya. Karena secara fitrah manusia itu berlomba-lomba kepada kebajikan, bukan berlomba-lomba di dalam keburukan. Keburukan tidak ada nilai sama sekali.
Ya, tidak ada harga sama sekali. Dan itu keluar daripada jalur tujuan penciptaan manusia. Ya, sehingga tidak menyebutkan lagi aswa amalan, yaitu amal yang terburuk. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ahsanu amala. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah kualitas perbuatan, bukanlah kuantitas, bukanlah jumlah. Tetapi yang ditegaskan di sini adalah kualitas, ahsan, bukan aksaru. Ya, bukan kuantitas. Ya, tetapi kualitasnya sedikit, ya, tetapi didasari dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari berbagai macam intervensi duniawi dan orientasi duniawi dan hawa nafsu, didasari dengan keimanan dan ketakwaan dan kesungguhan, ya, yang bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang lebih bernilai dibanding banyak tetapi tidak dilandasi dengan hal-hal yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini menegaskan, ya, bahwasanya ahsanu amala itu adalah kualitas, ya, bukanlah kuantitas, karena banyak sekali manusia terperdaya dengan memperbanyak kuantitas sehingga melupakan kualitas. Tolok ukur keberhasilan seseorang dalam bidang apapun yang dia geluti, ya, yaitu dari sisi, ya, kuantitas yang dijadikan sebagai barometer kesuksesan. Ya, padahal seharusnya yang menjadi barometer kesuksesan itu dalam berbagai macam bidang yang kita geluti, ya, adalah kualitasnya. Apalagi kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam, ya, riwayat, ya, menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala itu. Ya, di antaranya ada riwayat menyebutkan ahsanu amala itu adalah ayyukum ahsanu aklan, yaitu yang paling baik akalnya, yang paling murni akalnya di saat dia mengaktualisasikan akalnya secara optimal, tidak terintervensi dan terganggu dan terdikte oleh hawa nafsunya, oleh emosionalnya, oleh wahamnya. Kemudian wa aura'u ammaharimillah, yang paling warok dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asra'u fi taatillah, dan yang paling cepat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengundur-ngundur, dia tidak bermalas-malas, ya, di dalam, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua peluang ketaatan dia kejar dan dia prioritaskan, dan dengan segera dia lakukan. Nah, itu di antara riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang, ya, ahsanu amala, yaitu yang paling bagus akalnya, yang paling warok, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang paling cepat di dalam, ya, ketaatan. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya ayat ini memotivasi, ya, umat manusia untuk bersungguh-sungguh, ya, mencapai yang terbaik dan yang paling sempurna, ya, di dalam perbuatan, ya, tidak, ya, merasa puas, ya, hanya pada 1-2 perbuatan yang dia telah lakukan. Dia tidak pernah merasa puas terhadap perbuatan yang dia lakukan dan sudah merasa cukup. Ayat ini dengan adanya ahsanu amala untuk mencari, ya, untuk, ya, menguji siapa yang paling bagus amalnya,
Jadi untuk memotivasi manusia supaya bersungguh-sungguh mengejar yang terbaik. Tidak cukup hanya yang baik saja, tetapi selalu mencari yang terbaik, selalu mencari yang paling sempurna, yang mana itu ditentukan oleh perbuatannya. Ya, sehingga orang yang betul-betul yakin dan termotivasi ya di ayat ini, maka dia tidak akan pernah merasa puas ya dengan apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia telah capai. Ya. Karena itulah ya, tujuan penciptaan ya, yaitu mencapai ya, amal yang terbaik. Ya, sebagaimana tadi sudah kita ya, sebutkan. Ya, amal yang terbaik itulah tujuan penciptaan. Sehingga manusia harus selalu dipush, harus selalu disupport ya, supaya dia mencapai tujuan penciptaannya, yaitu mencapai amal yang terbaik. Dan di sini juga kita bisa tarik ya, sebuah isyarat bahwasanya berbuat dosa dan berbuat keburukan ya, itu menyimpan jauh dari tujuan penciptaan. Ya, sehingga itulah ya, karena menyimpannya dari tujuan penciptaan, sehingga perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa ya, yang bersifat keburukan itu tidak ada nilainya sama sekali ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia jauh dari tujuan ya, penciptaannya dan menyimpang dari tujuan penciptaan. Jadi di sini sebagaimana tadi sudah disyaratkan dan saya tekankan lagi berulang-ulang bahwasanya tujuan penciptaan manusia adalah untuk menghasilkan amal yang terbaik. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang maha perkasa dan yang maha pengampun. Maha perkasa di sini untuk mensyaratkan bahwasanya mati itu adalah ciptaan Allah yang tidak ada yang bisa sama sekali ya, menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan kematian. Begitu pula juga hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa menciptakannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa mengalahkan dan mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masalah kehidupan. Maha perkasa, Al-Aziz. Kemudian ujian pun juga itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa menguji umat manusia ini sama dengan cara Allah menguji hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hanya sekedar mengikuti ya, dan sama cara mengujinya tidak akan ada. Al-Aziz, maha perkasa. Kemudian hasil ya, dari ujian yang manusia lewati di dunia ini, itu pun juga tidak akan ada yang bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginterupsi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan komplain ya terhadap hasil daripada ya, ujian yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengkomplainnya, tidak ada yang bisa menuntutnya, tidak ada yang bisa menginterupsinya ya, dan menyalahkannya. Al-Aziz, ya Allah maha perkasa. Tetapi di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, ya maha pengampun. Ya, kita sadari di dalam berbagai macam ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, kita tidak bisa lepas daripada ujian. Setiap detiknya, setiap saatnya,
dimanapun, kapanpun, itu semuanya ujian. Apapun yang ada dalam diri kita ini semuanya ujian. Dan sementara kita sangat jarang merasa diri kita sedang diuji. Kita sering sekali lalai ya terhadap ujian ini. Dan kita melupakannya. Kita ingat lagi, tetapi kita gagal dalam menghadapi ujian itu. Kita salah di dalam ujian itu. Ya, hal ini tidak seharusnya membuat kita putus asa. Seharusnya tidak membuat kita pesimis. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha ya pengampun. Nah, ini di antara makna ya Al-Aziz dengan Al-Ghafur di dalam ya ayat ini. Jangan pesimis, jangan putus asa terhadap kegagalan-kegagalan yang kalian alami di dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian. Selama masih punya keinginan terus bergerak, terus menghadapi ujian ini dengan maksimal, maka Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang ada. Dan Allah Al-Aziz. Ya, tidak akan ada yang akan mengkomplainnya dan akan menuntutnya ya karena Anda telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan yang telah Anda lakukan. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik ya, dari ayat ini, bahwasanya ayat ini memberikan ya pandangan dunia ilahi ya, yang sangat jelas ya untuk umat manusia, dan seharusnya umat manusia memandang dunia seperti ini ya, sebagaimana juga telah dibahas di tadabbur sebelumnya, bahwasanya diantaranya adalah dunia itu tempat menyempurna dan tempat melakukan kebaikan. Itu yang punya pandangan dunia ilahi, maka dia akan jadikan dunia ini sebagai tempat berbuat baik, tempat untuk meraih ahsanu amala, tempat untuk menyempurna. Kemudian yang punya pandangan ilahi, dia jadikan dunia ini sebagai jembatan ya, dan sebagai muqaddimah, sebagai penghantar ya, untuk kehidupan yang lainnya. Kemudian dunia ini adalah tempat ujian yang hasilnya nanti dicapai di akhirat. Ini pandangan dunia yang paling inti yang ditegaskan di dalam ayat ini, yaitu dunia ini, kehidupan kita di dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat bersantai, bukan tempat untuk mencari zona nyaman. Semuanya adalah ujian. Kenikmatan apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu pun juga ujian. Bukan hanya di saat ditimpa musibah, ditimpa bencana baru itu dikatakan ujian. Orang yang punya pandangan ilahi yang benar, yaitu dia akan melihat segala apapun itu adalah ujian, termasuk kenikmatan. Bahkan dia akan lebih hati-hati ya, terhadap kenikmatan daripada kepada ujian, cobaan ataupun bencana. Kemudian ya, yang memiliki pandangan dunia ilahi yang bisa ditarik dari ayat ini, bahwasanya perbuatan buruk dan perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak memiliki nilai kebaikan ya, itu keluar daripada tujuan ya, penciptaan dan tidak memiliki nilai apa-apa ya, malah sebaliknya nanti akan menjadi keburukan di kehidupan setelah ya, kematian nanti. Kemudian di sini juga ya, mengingatkan ya, dan begitu pula memotivasi ya, manusia untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, itulah orang yang punya pandangan ya, ilahi, pandangan dunia ilahi. Ya, dia akan selalu termotivasi ya, untuk melakukan
ya kebaikan. Sehingga ketika kita melihat orang ya malas dan begitu pula menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, ya berarti pandangan dunia ilahinya masih belum terlalu kuat di dalam dirinya. Pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tujuan. Tidak ada satu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertujuan. Tidak ada yang sia-sia. Dan tujuannya itu adalah sarana untuk menyempurna. Sarana untuk supaya manusia itu melakukan kebaikan sampai pada tingkat ahsanu amala, sampai pada tingkat kebaikan yang terbaik. Jadi semua ciptaan ini adalah sarana untuk manusia supaya manusia bisa mencapai tujuan penciptaannya, yaitu mencapai ahsanu amala. Dan di antara sarana-sarana ini ada sarana yang terbaik dan terpenting ya, untuk menghantarkan manusia kepada ahsanu amala, menghantarkan manusia untuk sampai kepada tujuan penciptaannya, yaitu ujian, imtihan, ya, ujian. Inilah sarana yang terpenting dan terbaik yang bisa menghantarkan manusia sampai kepada tujuan penciptaannya, yaitu meraih ahsanu amala, meraih amal-amal perbuatan yang terbaik, yang mana ini bergantung kepada ikhtiarnya manusia. Ya, yang diuji, yang paling banyak diuji adalah ikhtiarnya manusia, kebebasannya manusia dalam memilih. Ya, karena jalan yang benar yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, melalui kitab sucinya, melalui ajarannya, melalui anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan kepada manusia termasuk akal dan fitrah. Ya, itu adalah ya, jalan yang sangat jelas, sehingga dengan kebebasan manusia dalam memilih itu dia bisa dengan cepat menetapkan pilihannya. Tetapi disinilah dia diuji, apakah dia mau memilih jalan yang benar ini atau mau memilih jalan yang lain. Jadi sarana yang terpenting dalam ya, mencapai tujuan penciptaan manusia adalah ujian. Dan dengan bergeraknya ya, di jalan kesempurnaan yang benar sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan koridornya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya semuanya akan abadi. Tetapi ketika dia larut dalam perbuatan nista, dalam perbuatan keji, dalam perbuatan buruk, maksiat, dosa, maka dia akan menjauh dari sumber rahmat, sumber kebahagiaan, sumber keabadian, sumber kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia masuk di dalam kesirnaan, masuk di dalam ya kebinasaan. Jadi ya, penciptaan, kematian dan kehidupan itu ya, itu merupakan ya lapangan ujian bagi manusia. Dan kehidupan di akhirat itu adalah pendapatan hasil dari apa yang dilakukan di dunia ini. Ya, dan itu adalah sunnatullah yang tidak akan bisa diganggu-gugat ya oleh siapapun, dan tidak ada yang bisa merubahnya sama sekali. Sehingga ya, konsekuensi kita sebagai manusia ya, menjalani ya, kehidupan yang telah Allah tetapkan untuk manusia, yaitu menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai lapangan ujian. Tidak bisa kita rubah.
karena ini sudah merupakan sunnatullah. Masih banyak lagi pelajaran lain yang kita bisa petik dari ayat suci ini, tetapi sangat-sangat kita dibatasi oleh waktu. Karena itu ya, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.